Untuk di sesi kali ini, kita akan mencoba membuat aplikasi WebGIS yang dapat menampilkan data 3 dimensi. Sebelumnya, kita sudah membuat scene di iDesktop, lalu membuat sketch, lalu juga publish data 3D-nya. Nah, kita cek kembali data 3D-nya di Services. Di sini ada 3D Service dengan nama 3D Building Scene /res. Kita coba lihat tampilannya, masuk ke menu Real Space, masuk Scene, lalu klik WebGL 3D. Ini akan menampilkan data-data 3 dimensi yang sebelumnya sudah dipublish. Oke, seperti ini. Lalu selain data 3D-nya, dipublish juga data vektornya dalam bentuk data service. Untuk data 3D ini terpisah dengan yang data 2 dimensi, karena untuk kemudahan saja track bahwa data 3 dimensi berasal dari data scene ini. Ada di sini di data source, data, lalu data set. Ada satu data set namanya building. Nanti kita akan query dari data 3 dimensi menuju data service ini. Baik, untuk membangun aplikasi 3D WebGIS, sudah disediakan template webnya. Jadi di folder Google Drive sudah disediakan template untuk WebGIS 3D terdiri dari indeks HTML dan library-nya, yaitu Cesium. Lalu ini ada examples. Jadi kalau ingin belajar untuk operasi-operasi 3D yang lain, bisa membuka file-file ini. Oke. Kita buka di code editor, di Visual Studio Code. Untuk template-nya sudah dibuatkan seperti loading library apa saja, loading CSS, lalu juga loading JavaScript-nya juga. Di sini menggunakan require.js, lalu sebagai main-nya ada di example.js main. Mungkin ini bisa dilihat nanti seperti apa untuk require.js. Nah, di sini ada satu container dengan tipe div dengan nama Cesium Container. Nanti div ini akan menjadi tempat di render data-data 3 dimensi. Lalu selain itu juga ada div bubble. Jadi div bubble ini nanti gunanya untuk memunculkan pop-up ketika salah satu objek 3D-nya diklik, atribut-atribut nanti akan ditampilkan di div bubble ini. Lalu di sini bagian script ini masih kosong, ini yang harus kita lengkapi. Jadi lalu kita buka code snippet di bagian 8, show 3D. Di sini HTML-nya sudah ada di template. Nah, kita masukkan di bagian script. Oke. Jadi di sini penjelasannya adalah kalau ini kita buat satu variabel table, yaitu mengacu kepada elemen tab. Di sini elemen tab ini adalah table ini ya. Lalu ini layer collection sebenarnya tidak diperlukan. Nah, ketika onload ini akan memanggil viewer, membuat satu variabel dengan nama viewer. Tipenya adalah cesium.viewer. Lalu ini target div-nya. Mirip yang 2 dimensi, dia ada target map-nya. Lalu viewer ini akan ditambahkan layer dengan tipe add imagery provider dari Bing.
URL-nya ke sini, lalu stylenya Arial dan tokennya atau key-nya ini. Setelah itu kita membuat satu variabel scene dengan tipe viewer.scene, lalu membuat variabel widget dengan tipe viewer.sessionWidget. Lalu setelahnya membuat variabel promise dengan tipe scene.open alamat scene. Ini berasal dari iServer. Kalau kita buka iServernya, service, lalu 3D service, masuk ke real space, maka ini adalah alamat yang perlu dimasukkan ke fungsi scene.open. Oke, kita buka samplesnya. Oke, kita refresh. Pertama akan loading base map dari apa namanya ping, tapi tergantung koneksi juga. Kalau ping karena internet, kalau yang gedung ini karena lokal dia lebih cepat untuk tampilnya. Oke. Saat ini kita sudah bisa menampilkan gedung dalam bentuk 3D. Ini untuk wilayah Jakarta Selatan. Data ini berasal dari OSM. Lalu di gedung ini di desktopnya sudah dibuat tematik sehingga berwarna seperti ini.